Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik dan sehat selalu. Kembali lagi dalam pembelajaran mata pelajaran matematika, masih pada bab 5 tentang kesebangunan bagian 3 untuk tingkat SMP dan MTSN bersama saya, Tutor Yulianti Atina Handina Eskom. Selamat belajar. Eksplorasi 5.3, memperbesar atau memperkecil secara proporsional. Angga sedang membuat sebuah dokumen elektronik dan perlu memasukkan gambar segitiga di dalamnya. Ini adalah segitiga yang ia buat, tetapi gambar ini terlalu kecil. Ia memperbesar gambar tersebut dan berusaha mengatur ukuran gambar dengan menggeser tikus pada kotak berwarna biru yang ada di sekeliling gambar segitiga. Angga mencoba beberapa kali dan setiap kali mendapatkan hasil yang berbeda. Berikut adalah segitiga-segitiga yang dia dapatkan. Bantulah Angga untuk menentukan segitiga mana yang sebangun dengan segitiga awal. Ini adalah gambar awal atau gambar asli. Gambar yang telah dirubah ada gambar A karena gambar terlalu lebar. Gambar B tidak sebangun karena terlalu memanjang ke atas. Gambar C disebut sebangun karena bentuknya proporsional dengan gambar awal. Kali ini, Angga akan menggunakan fitur size option pada aplikasi yang digunakan. Segitiga yang kanan adalah segitiga yang dihasilkan dengan memperbesar segitiga sebelah kiri sebesar 200%. Apa saja persamaan kedua segitiga? Apa saja perbedaan kedua segitiga? Untuk persamaan kedua segitiga, bentuknya tetap, besar sudut sama. Dan perbedaannya adalah ukurannya yang berbeda. Ukur panjang sisi-sisi segitiga dan tuliskan perbandingan. A. Sisi terpendek di kedua segitiga. B. Sisi terpanjang di kedua segitiga. C. Sisi yang bukan terpendek maupun terpanjang di kedua segitiga. D. Apakah pada segitiga yang kecil sama? Sisi yang di bawah ukurannya 3 cm. Pada sisi sebelah kiri ukurannya 4 cm dan sisi sebelah kanan ukurannya 5 cm. Kemudian pada segitiga yang besar, untuk sisi yang bagian bawah ukurannya panjangnya adalah 6 cm. Dan untuk sisi yang sebelah kiri ukurannya 8 cm dan sisi sebelah kanan ukurannya adalah 10 cm. Maka untuk sisi terpendek di kedua segitiga adalah 3 cm dan 6 cm. Untuk sisi terpanjang di kedua segitiga adalah 5 cm dan 10 cm. Dan untuk sisi yang bukan terpendek maupun terpanjang di kedua segitiga adalah 4 cm dan 8 cm. Dan untuk perbandingan sisi yang sama, diambil dari yang terkecil dulu. 6/3 sama dengan 8/4 sama dengan 10/5 sama dengan 2. Setiap sisi segitiga yang kedua 2 kali lebih panjang dari segitiga yang pertama. Jadi perbandingannya adalah 2:1. Ada beberapa cara penamaan sudut. Yang pertama, sudut dapat dinamai dengan huruf Yunani, seperti alfa, beta, dan gamma. Yang kedua, sudut dapat dinamai sesuai nama titik sudutnya. Contohnya, pada segitiga ABC ada 3 sudut, yaitu sudut A, sudut B, dan sudut C. Yang ketiga, menggunakan 3 huruf. Nama titik sudutnya diletakkan di tengah. Contohnya, sudut A pada segitiga ABC dibentuk oleh perpotongan ruas garis BA dan ruas garis AC. Maka, sudut A dapat juga dituliskan menjadi sudut BAC atau sudut CAB. Sudut pada gambar 5.10 dapat dinyatakan sebagai alfa atau sudut A, atau dapat juga disebut sudut BAC atau sudut CAB. Segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF. Dapat dituliskan menjadi segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF.
Perhatikan bahwa urutan huruf dalam penulisan ini, yang artinya sudut A sama dengan sudut D, sudut B sama dengan sudut E, dan sudut C sama dengan sudut F. Ayo berpikir kritis. Perhatikan segitiga ABC berikut. Titik D terletak pada ruas garis AB. Jika E terletak pada ruas garis AC, gambarkan segitiga ADE yang sebangun dengan segitiga ABC. Pada dua segitiga yang sebangun, sudut-sudut yang berpadanan besarnya sama. Maka disebutlah segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE. Karena segitiga ADE dan segitiga ABC sebangun, maka sudut A-nya sama dengan sudut A, yang artinya sudutnya berhimpit. Sudut B sama dengan sudut D, yang artinya sudutnya sehadap. Untuk mendapatkan sudut yang sehadap dengan sudut B pada titik D, gambarkan garis yang sejajar dengan BC. Di sini sudah kita sejajarkan garis BC dan garis DE. Ingat, untuk menentukan posisi garis sejajar bisa lewat posisi dengan menghubungkan dua sisi segitiga. Yang kedua, perbandingan sisi harus sama. Dan yang ketiga, sudut harus sama besar. Dan cara paling kuat untuk menentukan adalah dengan perbandingan. Misal, AD per AB sama dengan AE per AC. D, titik E adalah perpotongan garis dari AC dan garis sejajar BC yang melalui titik D. E, apakah segitiga ADE yang kalian gambar sebangun dengan segitiga ABC? Jelaskan. Ya, sebangun. Karena menggunakan sudut A yang sama, ruas garis DE sejajar dengan ruas garis CB, sehingga memiliki besar sudut yang sama. Ayo berpikir kritis. Pada segitiga ABC, panjang ruas garis AB sama dengan 7 cm, panjang ruas garis BC sama dengan 5 cm, panjang ruas garis AC sama dengan 6 cm. Dan titik D terletak pada ruas garis AB sehingga AD sama dengan 4 cm dan DB 3 cm. Jelaskan letak titik E sehingga segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE. Untuk menentukan letak titik E, pertama-tama kita tarik garis lurus dari ruas garis BC, maka posisi ruas garis DE di sini dan titik E di sini. Tentukan panjang DE. Untuk menentukan panjang DE, karena segitiga ADE sebangun dengan segitiga ABC, maka kita menggunakan rumus perbandingan. Jadi, DE per BC sama dengan AD per AB. DE per BC adalah 5 cm sama dengan AD-nya 4 cm per AB-nya 7 cm. Kemudian kita lakukan perkalian silang menjadi DE sama dengan 5 dikali 4 per 7, yang hasilnya DE sama dengan 20 per 7. Ayo merefleksikan kembali hal-hal apa saja yang telah dipelajari. Yang pertama, dua segitiga dikatakan sebangun jika bentuknya sama, walaupun ukurannya berbeda. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sisi-sisinya memiliki perbandingan yang sama. Yang ketiga, pada segitiga yang sebangun, sudut-sudut yang berpadanan besarnya sama. Yang keempat, menggunakan perbandingan untuk mencari panjang sisi yang belum diketahui. Soal latihan.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.